Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di kelas Bahasa Indonesia bersama Bu Mislia. Hari ini kita akan belajar tentang teks pidato persuasif. Melalui kegiatan kali ini, kalian diharapkan memahami konsep teks pidato persuasif, tujuan serta metodenya, kemudian struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Apa yang ada di benak kalian begitu mendengar kata pidato? Pasti yang tergambar adalah orang yang sedang berbicara di depan umum dalam konteks resmi. Ya, pidato adalah kegiatan menyampaikan pendapat, ide, gagasan kepada khalayak ramai mengenai suatu hal. Pidato disebut juga dengan orasi. Orang yang sedang berpidato disebut dengan orator. Lalu apa perbedaan pidato dengan khutbah, ceramah, dan sambutan? Sebenarnya keempatnya sama-sama merupakan kegiatan public speaking, berbicara di depan umum kepada khalayak ramai. Yang membedakan adalah konteks acaranya, fungsinya, serta komunikasinya, cara komunikasinya. Istilah khutbah misalnya, seringkali identik dengan kegiatan kerohanian atau keagamaan. Misalnya dalam konteks kegiatan sholat Jumat, di situ kita mengenal ada istilah khutbah Jumat. Ada pula istilah khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha. Ceramah bisa juga sebenarnya digunakan dalam konteks keagamaan, tetapi juga bisa digunakan dalam konteks yang lebih umum. Misalnya ketika Bapak Ibu guru menyampaikan materi, bisa juga menggunakan metode ceramah. Bedanya dengan khutbah, di dalam ceramah itu ada interaksi dua arah antara penceramah dengan pendengarnya. Ada tanya jawab, ya, tetapi sama tujuannya adalah memberi nasihat, memberi petunjuk, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sambutan. Sambutan adalah bentuk komunikasi dalam komunitas tertentu atau dalam konteks acara terbatas. Dalam seminar, arisan keluarga, perayaan hari besar nasional, ya, itu kita kenal ada acara sambutan. Misalnya di seminar, sebelum dimulai seminarnya, ketua panitia menyampaikan sambutannya yang berisi petunjuk, yang berisi penghargaan, ucapan terima kasih, motivasi kepada panitia dan audien yang datang. Di acara arisan keluarga, biasanya tuan rumah memberikan sambutan, ya, yang isinya ucapan terima kasih karena undangan telah bersedia untuk hadir dalam kegiatan itu. Jadi anak-anak, yang membedakan pidato dengan khutbah, ceramah, dan sambutan adalah bentuk komunikasinya. Di dalam pidato itu sifatnya lebih umum, ya, kemudian interaksinya satu arah yang tidak memungkinkan ada komunikasi atau tanya jawab antara orator dengan pendengar. Selanjutnya kita bahas tentang konsep teks pidato persuasif. Sebenarnya anak-anak ada banyak bentuk pidato. Ada pidato informatif yang tujuannya sekedar memberitahu. Ada juga bentuk pidato argumentatif, tujuannya untuk meyakinkan. Nah, yang kita bahas hari ini yaitu pidato persuasif. Nah, ada kata pidato, ada kata persuasif. Bila anak-anak melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata persuasif itu maknanya bersifat membujuk secara halus. Jadi, teks pidato persuasif adalah jenis teks pidato yang tujuannya mempengaruhi, mengajak, membujuk secara halus agar orang lain melakukan apa yang diserukan oleh orator. Nah, di dalam teks pidato persuasif boleh jadi ada informasi, boleh jadi ada data-data, ada bukti-bukti, tapi semuanya informasi dan bukti-bukti itu dalam rangka membujuk orang lain supaya mau melakukan apa yang diserukan oleh orator. Apa yang disampaikan dalam pidato persuasif tentu saja hal-hal yang positif, yang memberdayakan, bermanfaat, yang membangun, bukan agitasi apalagi provokasi. Pidato persuasif adalah pidato yang tujuannya membujuk secara halus. Oleh karenanya, bagaimana caranya agar audien tidak merasa digurui? Dalam hal ini ada 3 pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mempersuasi, yaitu pendekatan etika, kemudian pendekatan logika, dan yang ketiga pendekatan emosi. Pendekatan etika atau sopan santun. Anak-anak, cara menyampaikan pidato sama pentingnya dengan isi pidato. Oleh karenanya, etika atau sopan santun dalam berpidato harus diperhatikan. Dalam hal ini,
sikap dari orator harus sopan dan tutur katanya pun harus santun. Nah, kalian bisa menyapa audien dengan hormat. Biasanya sapaan dimulai dengan menyebut orang yang jabatannya lebih tinggi. Ya, misalnya di forum itu ada dihadiri oleh gubernur, wali kota, kapsek, dan siswa. Maka siapa yang harus kalian sapa terlebih dahulu? Tentu saja yang pertama secara berurutan adalah gubernur, baru wali kota, kapsek, dan yang terakhir siswa. Yang kedua adalah pendekatan logika. Pendekatan logika di dalam teks persuasif sangat penting agar audien tidak merasa digurui ataupun didikte. Dalam hal ini, orator bisa menyiapkan data, argumentasi maupun bukti-bukti terkait dengan seruan yang akan kita sampaikan kepada halayak. Misalnya, kita akan mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker di masa pandemi, maka bisa kita kutip pendapat para ahli atau pakar mengenai efektivitas penggunaan masker di masa pandemi. Bisa juga kita melaporkan hasil penelitian tentang perbandingan orang yang menggunakan masker dengan orang yang tidak menggunakan masker dalam hal kemungkinan terinfeksi suatu virus. Yang ketiga adalah pendekatan emosi, yaitu upaya untuk menggugah perasaan audien. Dalam hal ini bisa melalui cerita, ilustrasi, kata-kata bijak, humor, arahan yang menarik perhatian atau emosi audien sehingga mau melakukan apa yang kita inginkan. Saat menyampaikan pidato, orator dapat memilih salah satu dari 4 metode berpidato. Keempat metode tersebut yaitu 1. Metode naskah atau manuskrip, di mana orator hanya tinggal membaca naskah atau teks ketika pidato. Yang kedua yaitu metode menghafal atau memoriter. Dalam hal ini, orator terlebih dahulu menghafal teks pidato yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu metode langsung atau dikenal dengan istilah impromptu. Dalam hal ini, orator tidak menyiapkan secara khusus teks pidato, melainkan secara serta-merta menyampaikan pidatonya. Dan yang keempat yaitu metode catat garis besar atau ekstemporan, yaitu dengan cara mencatat garis besar apa yang disampaikan di dalam sebuah kertas, kemudian sekali-sekali membacanya ketika pidato disampaikan. Pemilihan jenis metode dalam berpidato harus disesuaikan dengan konteks acaranya. Misalnya, untuk pidato kenegaraan biasanya menggunakan naskah atau teks atau dikenal dengan metode manuskrip. Hal ini untuk menghindari kesalahan karena apa yang disampaikan dalam pidato kenegaraan sifatnya penting dan berdampak luas. Sedangkan untuk lomba biasanya digunakan metode memoriter atau hafalan. Dalam hal ini peserta pidato harus terlebih dahulu menguasai materi dari pidato yang akan disampaikan. Sebagaimana jenis teks yang lain, teks pidato persuasif memiliki struktur yang membedakannya dengan teks yang lain. Ada 3 bagian dari struktur teks pidato persuasif, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pada bagian pembuka, orator biasanya menyampaikan salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Di bagian isi, permasalahan akan disampaikan menggunakan data, fakta, bukti, atau argumentasi yang semuanya dimaksudkan untuk mempersuasi audien. Sedangkan di bagian penutup, orator biasanya menyampaikan simpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Secara khusus, struktur teks pidato persuasif meliputi 3 bagian penting. Yang pertama yaitu pernyataan posisi, argumen, dan yang terakhir penguatan pernyataan posisi. Pernyataan posisi ini ada di bagian awal struktur teks pidato persuasif. Pada bagian ini disajikan posisi atau sudut pandang orator terhadap isu atau topik yang disampaikan. Biasanya menunjukkan dukungan dan kepedulian orator terhadap suatu isu. Contohnya seperti ini. Hadirin yang saya hormati, surga tak hanya kita jumpai di akhirat, namun surga bisa kita jumpai di dunia, yaitu ketika kerukunan, kedamaian, dan persatuan umat beragama terjalin dengan baik. Dalam setiap DNA kita sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan untuk hidup rukun, damai, dan bersatu. Nah, anak-anak, pernyataan itu disebut sebagai pernyataan posisi. Kenapa? Karena menunjukkan kepedulian orator terhadap kehidupan rukun dan damai di dalam suatu negara. Ya, di situ juga memberikan harapan atau tujuan serta menggambarkan topik yang akan disampaikan oleh orator.
Selanjutnya, pada bagian kedua yaitu tahap argumen, orator dapat menyampaikan fakta maupun opini terkait dengan topik yang dibahas. Dalam hal ini, alasan, contoh, bukti, atau informasi statistik maupun data statistik dapat digunakan untuk mempersuasi audien. Berikut ini contoh dari tahap argumen. Hadirin sekalian, ideologi negara kita, Pancasila, sangat menekankan terciptanya kerukunan antar umat beragama. Indonesia bahkan menjadi contoh keberhasilan mengelola keragaman budaya dan agama. Konflik dan gesekan sosial memang kerap kali muncul. Namun demikian, kita selalu berhasil keluar dari konflik dan kembali pada kesadaran atas pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa. Nah, anak-anak, pada pernyataan itu orator menyampaikan fakta. Faktanya kita memiliki ideologi negara yaitu Pancasila yang sangat menekankan terciptanya kerukunan antar umat beragama. Fakta kedua, bahwa kita sebagai sebuah bangsa pernah menjadi contoh atas terjalinnya atau keberhasilannya mengelola keragaman budaya dan agama. Selain fakta, di dalam pernyataan tersebut juga terdapat opini. Opininya bahwa meskipun kita seringkali terlibat dalam konflik komunal, namun demikian kita selalu bisa bersatu kembali karena kesadaran atas pentingnya persatuan dan kesatuan mengakar kuat pada jiwa kita. Di bagian ketiga yaitu penguatan pernyataan posisi. Pada bagian ini berupa simpulan yang mendukung pernyataan posisi. Berikut contohnya. Demikianlah, jelas bahwa upaya menjaga dan melestarikan kerukunan dan kedamaian di Indonesia tidak cukup berpatokan melalui kebijakan negara, tetapi juga harus mengakar sebagai gerakan kultural masyarakat, sehingga tercipta surga di dunia yang kita impikan. Mari kita pelajari unsur kebahasaan dari teks pidato persuasif. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif meliputi kalimat aktif, kosakata emotif, kata tugas, sinonim dan antonim, kata benda konkret dan abstrak, istilah teknis dan nominalisasi. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. Misalnya, saya berada di sini untuk berbicara tentang kerusakan hutan yang semakin memprihatinkan. Saya akan berpidato tentang pentingnya daur ulang sampah. Kosakata emotif adalah kata-kata yang berkaitan dengan emosi atau perasaan, baik perasaan positif seperti suka, cinta, bahagia, bangga, ataupun sebaliknya emosi negatif berupa keprihatinan, kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Hadirin, selama ini kita membiarkan sebagian warga dengan seenaknya membuang sampah ke sungai, selokan, atau ke pinggir jalan. Saya hanyalah masyarakat biasa, namun saya tahu bahwa kita semua adalah bagian dari sebuah keluarga besar di planet bumi ini. Contoh yang pertama menunjukkan keprihatinan atas fenomena membuang sampah seenaknya. Sedangkan contoh kedua berusaha membangun kesadaran bahwa masyarakat adalah bagian dari sebuah keluarga besar di planet bumi yang harus bertanggung jawab terhadap rusaknya bumi. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan saat berpidato. 3 hal itu disingkat dengan 3V, verbal, vokal, dan visual. Verbal berkaitan dengan kosakata yang kita gunakan. Sebaiknya pilih kosakata yang baik, benar, dan juga santun sehingga apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh audien. Vokal yaitu aspek lisan berkaitan dengan penyampaian pidato. Biasanya meliputi volume suara, tempo, artikulasi, intonasi. Yang pertama, volume suara. Dalam menyampaikan pidato tidak boleh gremeng, harus terdengar jelas oleh audien. Yang kedua yaitu tempo atau cepat lambatnya menyampaikan kalimat. Nah, dalam hal ini tingkat kerumitan masalah dan juga audien menjadi pertimbangan kapan kita harus lebih lambat, lebih cepat dalam menyampaikan pidato. Misalnya kalau audien kita orang tua, maka temponya mungkin bisa diperlambat. Kemudian bila apa yang kita bahas itu adalah hal yang rumit, hal yang sulit, maka temponya juga bisa diperlambat. Sebaliknya bila audiennya itu masih muda dan kemudian bahasanya adalah yang ringan-ringan, maka temponya juga bisa dipercepat. Artikulasi adalah ketepatan mengucapkan suatu kata. Ini penting agar audien tidak salah paham dan dapat menerima pesan kita dengan baik dan benar.
Selanjutnya yaitu intonasi. Kita mengenal ada intonasi informasi, intonasi perintah, dan intonasi bertanya. Nah, gunakan intonasi kita sesuai dengan pesan yang akan kita sampaikan. Jangan sampai ketika maksud kita memberitahu tetapi kita menggunakan intonasi bertanya atau sebaliknya, karena hal itu akan membuat pesan kita tidak sampai dengan jelas. V yang ketiga yaitu visual, yaitu aspek yang tampak dapat dilihat dari seorang orator. Biasanya berkaitan dengan bahasa tubuh, ekspresi, dan penampilan orator. Orator yang baik, bahasa tubuhnya tidak kaku, ekspresinya tidak datar, melainkan disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. Namun demikian, tidak perlu berlebihan, tidak boleh juga dibuat-buat, harus natural. Nah, dalam hal ini, alis, mata, hidung, tangan bisa digunakan untuk menekankan apa yang kita sampaikan. Demikian tadi pembahasan materi teks pidato persuasif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.